Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, bisa menghirup udara segar di pagi hari. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai sebuah pelajaran bagi Anda, bagi kita semua, bahwa ketika kita mau mempelajari sesuatu, maka kita dibarengi dengan ilmunya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Anda bagi yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mempelajari terjemahan secara perkata. Dan saya akan memberikan sebuah solusi bagi Anda yang ingin mempelajari di rumah tanpa harus keluar rumah. Maka saya akan suguhkan kepada Anda sebuah aplikasi untuk mempelajari Al-Quran. Apa aplikasinya? Nah, kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari, mengkaji, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, maka kita harus mengetahui arti dari kata-kata atau kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Anda. Silakan Anda yang mempunyai Android, buka Androidnya, kemudian install sebuah aplikasi tentang Al-Quran terjemah perkata. Langsung saja kepada aplikasinya. Anda masuk ke Play Store, kemudian ketik kata kunci Al-Quran terjemah perkata. Klik. Nah, kemudian nanti Anda akan menemukan Al-Quran tafsir perkata yang warna hijau. Kemudian Anda install. Karena saya sudah menginstalnya, kita langsung saja buka Al-Quran tafsir perkata. Nah, kita buka. Nah, di sini tampilannya. Apa saja yang ada di dalam aplikasi ini? Anda sebelum melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, Anda masuk dulu. Di atas ada, di sini ada garis 3, kemudian Anda klik. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, yang ada di dalam aplikasi ini satu indeks Al-Quran. Kemudian kita coba satu-satu, klik indeks Al-Quran, maka di sini akan muncul mulai dari A sampai Z. Kita bisa menemukan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, kita ambil Ali Imran. Nah, ketika mengklik Ali Imran, maka kita akan dibawa ke mengenai Ali Imran. Kemudian setelah itu kembali lagi, kita lihat di pengaturan audio. Nah, di sini nanti Anda akan menemukan beberapa qori atau imam Haramain yang senantiasa kita mendengarkan alunan-alunan suaranya. Kita tinggal pilih saja. Kalau Anda misalkan menyenangi bacaan dari Abdul Al-Basit atau Abdullah Al-Basfar, Abdullah Matrud, kemudian Imam As-Sudais dan lain sebagainya, kita tinggal klik di salah satu ini ya. Kemudian setelah mengkliknya, Anda tinggal simpan. Tinggal simpan di sini.
Nah, selanjutnya setelah ini nanti Anda bisa mendengarkan bacaan-bacaan yang imam-imam besar yang kita senangi, dan kita sudah mencentangnya untuk sebuah aplikasi ini. Kemudian setelah itu Anda masuk ke aturan tajwid. Nah, nanti Anda akan mempelajari ilmu tajwid dengan aplikasi ini. Ya, di dalam Al-Qur'an misalkan ada di sini harus berhenti ditemukan 22 kali. Kemudian lebih baik berhenti. Nah, ini tanda-tanda wakaf. Ini akan kita temukan di dalam Al-Qur'an. Apa guna dan lain sebagainya, nanti Anda akan mempelajarinya sendiri. Kemudian setelah itu Anda masuk ke pengaturan. Nah, di pengaturan ini Anda tinggal cari bahasanya. Kalau misalkan pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Kemudian centang, munculkan tulisan, munculkan terjemah, itu dicentang-centang, kemudian terjemah per kata. Bahasa yang kita pakai bahasa Indonesia atau Melayu. Kemudian tulisan Arab, kemudian jenis huruf, terjemahan dan lain sebagainya, tajwidnya dicentang boleh. Kemudian ke pengaturan audio, bagian tampilan, layar dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda masuk ke pengaturan, baru kita akan mempelajari terjemahan per kata. Dan di sini yang paling bagus di aplikasi ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang membuat aplikasi ini Allah memberikan keberkahan ilmunya, rezekinya, dan mudah-mudahan mendapatkan mahkota nanti di yaumul qiyamah, karena sudah membagikan sebuah aplikasi yang sangat bagus untuk kemajuan umat dan untuk mengembangkan syiar dakwah di seluruh dunia. Kemudian kita lanjutkan. Kita mulai misalkan mau membaca atau mempelajari Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, di aplikasi ini yang saya sarankan kepada Anda untuk menginstalnya, karena kita akan belajar sendiri di rumah, kemudian Anda akan paham dan tahu arti perkata dari Al-Quran tersebut. Contoh, kita masuk ke surat Al-Fatihah. Nah, ketika Anda mau membaca Al-Quran, misalkan Anda ada di perjalanan dan lain sebagainya, tidak membawa mushaf, maka ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk membaca dimanapun juga kita berada. Karena perintah yang paling utama adalah kita, wahyu yang paling pertama diturunkan adalah untuk membaca, perintah membaca. Nah, diantaranya adalah membaca Al-Quran. Kenapa kita diperintahkan membaca Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, hudal lin nas, dan Al-Quran adalah nanti akan datang di yaumul qiyamah sebagai sahabat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara Al-Quran, barang siapa yang banyak membaca Al-Quran, ya'ti yaumul qiyamah, nanti Al-Quran ini akan datang di yaumul qiyamah di ashabi sebagai sahabat." Ketika kita nanti ada di alam kubur, dalam kesendirian, dalam gelap gulita, tapi ketika kita tiba-tiba datang sahabat kita, yakni Al-Quran sebagai penerangnya dan sebagai teman untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita senantiasa banyak membaca Al-Quran. Nah, ketika perintah membaca, tidak hanya membaca, tapi kita harus memahami, dan setelah memahami, kita mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Kita langsung masuk ke surat Al-Fatihah. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah kita mulai dari bacaan. Dari bacaan ini kita akan mengetahui, kemudian kita akan memulai membaca. Kalau kita mau membaca mulai dari surat Al-Fatihah, kita tinggal geser ke sini, ini masuk ke surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa dan lain sebagainya sampai ke
halaman terakhir, yaitu surat An-Nas. Nah, selanjutnya Anda akan menemukan terjemahan per kata. Kita tinggal klik satu kata atau satu huruf atau satu kalimat di dalam Al-Quran ini. Kita contohkan, misalkan kita akan membahas atau mengetahui terjemahan dari kalimat ini. Nah, ini akan dijabarkan di aplikasi ini, kemudian bagaimana pembacaannya, kemudian bagaimana terjemah perkatanya, kemudian bagaimana tafsir menurut Ibnu Katsir dan Imam Jalalain. Nah, nanti di pengaturan tadi saya ingatkan, nanti ada tafsirnya, mau pakai tafsir Imam Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau pengaturan sudah ditentukan bahwa saya ingin memakai tafsir Ibnu Katsir, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, dipersilahkan. Lanjutkan. Kita contoh satu kalimat ini, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik mulai dari bismi. Jadi nanti Anda akan menemukan kalimat ini artinya seperti ini. Nah, apa bismi ini? Yang disebutkan di sini ada kata benda atau kata depan. Kemudian ada kata bakunya. Nah, akar katanya ini yang paling unik. Jadi kita diarahkan di sini, selain kita mempunyai terjemahan per kata, kita akan belajar sedikit demi sedikit bahasa Arab. Jadi akar katanya apa kalimat ismi ini? Nah, di sini akan diberikan atau akan disampaikan di aplikasi ini. Nah, setelah itu Anda misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita akan membahas surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Anda akan dibawa, misalkan karena saya di pengaturan tadi sudah dicentang tafsir Ibnu Katsir, maka ini akan dijelaskan secara detail menurut tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah, di sini dibahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini dan saat ini kita mempelajari tafsir Ibnu Katsir sangat mudah dengan adanya aplikasi ini. Jadi kita tidak ribet dan tidak bawa tafsir yang begitu tebal. Tafsir Ibnu Katsir itu beberapa jilid. Kita tinggal menginstal saja aplikasi ini. Insya Allah kita akan diarahkan menurut penafsiran Ibnu Katsir. Kembali lagi. Nah, di sini selain ini kita akan menemukan, klik di sini. Nah, di sini akan menemukan, setelah Anda tahu bahwa ini adalah bismi kata benda atau kata depan, kita akan melihat. Nah, di sini nanti kalimat ismi ini 39 item kita menemukan di dalam Al-Quran. Akar kata samu ditemukan 381 kali, kemudian kalimat ismi, kemudian kalimat tasmiyah sama ini akan ditemukan di beberapa ayat Al-Quran. Contoh kalimat ismi, klik saja, ini terdapat di dalam surat ke-1. Ini tinggal diklik saja ya. Nah, diklik saja, ini ada di ayat mana ya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya setelah Anda mengetahui akar kata dan lain sebagainya, Anda dibawa ke tafsirnya yang paling bagus. Jadi nanti Anda tinggal centang mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir Imam Jalalain dan lain sebagainya, Anda tinggal memilihnya. Itu sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, bagi Anda yang mau mempelajari Al-Quran dengan cepat dan terjemahannya dengan tepat, silahkan Anda install aplikasi ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan bagi kita semua. Tidak ada yang sulit untuk mempelajari Al-Quran bagi kita, karena kita sudah dinas oleh Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu 4 kali di surat Al-Qamar disebutkan bahwa sungguh mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu mudah. Bagi siapa? Bagi yang mau mempelajarinya. Semoga Al-Quran menjadi pegangan hidup kita. Semoga Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita, bahwa kita apabila kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi Anda. Silahkan install aplikasinya, dan insya Allah kita akan mempelajari Al-Quran bersama-sama. Bila Anda menyukai tutorial ini, silahkan Anda tekan subscribe, kemudian like, bunyikan loncengnya, kemudian Anda share kepada teman-teman Anda bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita menjadi ladang amal ibadah untuk membagikan kebaikan dan menyebarkan dakwah kepada halayak ramai. Dan kita tidak bisa berdakwah dengan kata-kata, tapi kita bisa berdakwah dengan membagikan video ini kepada teman-teman atau kepada sahabat-sahabat dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi Anda sekalian, bagi kita semua, dan kita dijadikan menjadi sahabat Al-Quran, dan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dulu tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.